Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Kasus dugaan korupsi KONI Padang diduga masuk angin. Warga mengeluhkan terminal bus Jati Pariaman yang dirasa kurang nyaman karena banyak kerusakan. Sebuah masjid di Kabupaten Padang Pariaman tidak pernah menggunakan alat pengeras suara. Kejaksaan Negeri Padang yang menyelidiki kasus dugaan korupsi di KONI Padang mulai menahan para tersangka. Usai diperiksa selama 6 jam, pada Rabu siang, 2 dari 3 tersangka ditahan jaksa di Rumah Tahanan Anak Air Padang selama 20 hari. Tersangka yang ditahan tersebut adalah Davidson, mantan Wakil Ketua KONI Padang, dan Nazar, mantan Wakil Bendahara KONI Padang. Sedangkan kasus Suwardi yang juga ditetapkan sebagai tersangka tak ditahan jaksa karena yang bersangkutan mengaku sakit sesuai dengan surat keterangan dokter yang diterima oleh jaksa. Penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke jaksa penuntut umum atas nama tersangka 1 Davidson dan Nazar. Jadi untuk hari ini berdasarkan kewenangan dari jaksa penuntut umum dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2022. Bagi pengacara tersangka, penahanan kliennya terkesan tebang pilih. Pasalnya, David dan Nazar hanyalah orang suruhan Agus Suwardi. Tak hanya itu, sakitnya Agus Suwardi dinilai sebagai alasan yang dibuat-buat karena yang bersangkutan terlihat bugar saat hadir dalam pemeriksaan bersama dengan kliennya. Wakil bendahara di atas wakil bendahara tentu bendahara. Nah, nggak bisa wakil mengeluarkan uang begitu saja kalau tidak ada persetujuan bendahara. Artinya bendahara dulu dong gitu. Sementara bendaharanya tidak itu ya? Saya tidak tahu apa alasannya yang begitu, tapi menjadi suatu pertanyaan. Klien saya itu wakil bendahara. Sebelumnya, Agus Suwardi memberitahu awak media dalam sebuah jumpa pers tentang keterlibatan Mahyildi dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Kasus ini merugikan keuangan negara hingga 2,5 miliar rupiah. Robiham melaporkan dari Padang. Seluruh pasar ternak yang ada di Kabupaten Padang Pariaman untuk sementara waktu ditutup oleh Pemda setempat. Penutupan ini untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku pada sapi yang tengah menjangkiti ternak di tanah air. Salah satu pasar yang ditutup adalah pasar ternak yang ada di Kecamatan Sungai Sari. Penutupan mulai dilakukan Rabu pagi, bertepatan dengan jadwal hari pasar, yaitu setiap hari Rabu. Padahal sebelumnya para pedagang ternak telah berdatangan membawa ternak dagangan mereka. Sehingga pasar ini dipenuhi puluhan ekor sapi dan kambing. Penutupan ini dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Padang Pariaman tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Pedagang kebingungan karena penutupan pasar ini dilakukan dinas terkait secara mendadak tanpa didahului oleh pengumuman. Hanya kami melihat itu atas pasar ditutup ya, tanpa sepengetahuan kami pedagang dengan secara resmi. Ya kami atas nama pedagang tetap melaksanakan dagang. Kalau tidak kami laksanakan dagang, kemana dagang kami jual? Pasar ternak ditutup oleh Pemda Padang Pariaman setelah ditemukannya 61 ekor ternak positif menderita penyakit mulut dan kuku. Penutupan pasar ini kan terkesan masih belum ditutup total, tapi 50% sudah. Kemudian hari Rabu depan itu kita tutup total. Tidak ada yang ternak yang masuk dalam rangka jual beli ternak di pasar Sungai Sari ini.
Karena tindakan semena-mena tanpa adanya pemberitahuan, rencana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Padang Pariaman menutup pasar ternak Sungai Sari gagal dilakukan. Pedagang ngotot, penutupan hanya bisa dilakukan pada jam 3 sore dan berlaku untuk hari pasar berikutnya. Tak hanya Sungai Sari, 6 pasar ternak lainnya yang ada di Kabupaten Padang Pariaman juga tak beroperasi mulai hari Kamis ini. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Penutupan pasar ternak juga dilakukan Pasar Ternak Palangki pada Rabu pagi. Pasar ternak terbesar di Sumatera Barat ini sepi dari aktivitas jual beli ternak. Biasanya, setiap Rabu, pedagang ternak silih berganti menambatkan ternaknya di pasar ini untuk diperjualbelikan. Yang terlihat hanyalah pegawai pasar yang sedang membersihkan lantai pasar dari sisa-sisa kotoran hewan serta rumput makanan sapi yang masih tersisa. Petugas juga memasang tanda larangan masuk karena pasar sedang dalam kondisi isolasi. Pasar ini ditutup sementara karena ditemukan 2 ekor sapi yang berada di kandang Pasar Palangki positif terjangkit penyakit mulut dan kuku ketika dilakukan pemeriksaan 2 hari lalu. Saat ini, semua aktivitas penjualan dan pembelian ternak di pasar ini dikosongkan. Yang ada hanya petugas kebersihan yang sedang membersihkan kandang-kandang ternak. Dampak penutupan Pasar Ternak Palangki Kabupaten Sijunjung ini, pekerja dan pengurus ternak sapi kehilangan mata pencaharian. Selama ini mereka memperoleh penghasilan hingga Rp500.000 setiap hari pasar. Namun sejak ditutup, mereka juga kehilangan penghasilan. Yang pedagang yang apa-apa itu tuh sudah nggak ada jadi dagang lagi. Kita sangkutan dengan pedagang. Dia pedagangnya, kita bisa dapat duit. Ada dagangannya, kita dapat duit. Kalau nggak ada, bagaimana lagi? Nggak mau ngaji kosong aja dia. Kalau ada dapat ya rezekinya syukur. Kalau nggak ya apa boleh waktu cari putaran kerja lagi, kita nggak dagangan. Kalau dagangan kita ya tuh usahaan juga. Tapi kita nggak dagangan bagaimana lagi? Penutupan Pasar Ternak Palangki di Sijunjung berdasarkan hasil tes labor hewan yang menyatakan 2 ekor sapi positif terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK). Dari hasil uji labor tersebut, keduanya terindikasi positif terserang virus PMK. Dan Bupati Sijunjung langsung mengeluarkan instruksi dan edaran agar pengendalian penyebaran virus PMK ini segera dilakukan. Dan pasar ternak ini juga merupakan pasar ternak regional yang melayani perdagangan ternak Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Pasar Ternak Palangki mempunyai omset miliaran rupiah setiap hari pasar yang berlangsung sekali dalam 1 minggu. Ratusan ekor hewan ternak seperti sapi, kerbau dan kambing diperjualbelikan di pasar ini. Tak hanya itu, pasar ini juga memenuhi kebutuhan hewan ternak untuk Pulau Jawa. Untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit kuku dan mulut, Pasar Ternak Palangki ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Barat sepakat mengadakan musyawarah olahraga provinsi luar biasa pada bulan Juni mendatang. Musor Proflub ini untuk memilih ketua KONI definitif, menggantikan Agus Suwardi yang diberhentikan karena terjerat kasus korupsi. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, KONI Sumatera Barat menetapkan sejumlah nama untuk menjadi panitia pelaksana. Agenda utama musyawarah luar biasa ini adalah memilih ketua KONI Sumbar yang baru. Pimpinan dan memutuskan jadwal Musor Proflub kita itu tanggal 16 Juni 2022. Nah, ini dimulai nanti dengan rapat konsolidasi dan sosialisasi tanggal 25 Mei ini. Pengurus cabang olahraga berharap
Ketua KONI mendatang harus mempunyai keinginan yang kuat untuk memajukan olahraga Sumatera Barat. Diharapkannya kepengurusan KONI tidak digunakan sebagai alat politik atau tempat untuk menumpuk kekayaan. Maklum, sebagai induk organisasi olahraga, KONI Sumbar diguyur dana miliaran rupiah setiap tahunnya. Ada pantas dan mau punya kemauan. Betul-betul tergerak hatinya untuk memajukan dunia olahraga. Tidak ada pertimbangan lain. Mau berkorban juga kepada diri pribadi. Itu luar biasa sekali. Saya serahkan saja, yang penting dunia olahraga Sumatera akan maju kalau diberikan perbaikan. Persoalan penggunaan dana itu nanti ada memang perlu orang bisa jago untuk mengupayakan dana KONI bisa mandiri, bikin yayasan kah, bikin apakah itu serah. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Padang menetapkan Agus Suwardi, Ketua Umum KONI Sumbar, dan 2 orang rekannya menjadi tersangka karena diduga melakukan korupsi dana hibah saat menjabat Ketua KONI Padang. Dengan alasan tersebut, KONI Pusat memberhentikan Agus Suwardi dari jabatannya sebagai Ketua KONI Sumatera Barat. Dari Padang, Robiham melaporkan.